Shalom semuanya, adik-adik yang kakak kasihi. Perkenalkan, nama kakak Ezra Nathan dari TMC Indonesia. Nah, hari ini kakak ingin mengajarkan kepada adik-adik mengenai Explorer 1 pelajaran ke-8 yang judulnya Aku Dapat Menjadi Anak Allah. Muncul slide-nya, cing 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 cing. Ya, udah muncul ya. Nah, kalau kalian bingung dapat dari mana sih bisa dapat materi itu? Gampang, bisa dapat dari Google Play Store, search aja TMC Indonesia dan dapatkan aplikasinya. Pelajarannya lengkap banget dan kalian bisa belajar banyak tentang Tuhan Yesus. Hari ini kakak ingin mengajarkan tentang Aku Dapat Menjadi Anak Allah. Nah, download dulu. Kalau belum bisa download, ya udah nggak apa-apa. Lihat dulu aja layarnya di sini. Nanti kita baru belajar bersama-sama dan bisa dapetin aplikasinya segera mungkin. Yeay. Sudah siap? Oke, kita mulai pelajaran Explorer 1, pelajaran 8. Aku dapat menjadi anak Allah. Kalau kita renungkan dulu sebelum daripada semuanya ini. Kalau kamu, kakak nggak mau doain negative thinking sih. Tapi kalau kamu meninggal pada hari ini, kamu masuk ke mana? Masuk ke neraka atau masuk ke surga? Coba pikir-pikir. Kak, mungkin aku masih berdosa. Aku suka bohong. Aku masih suka mencuri uang ibu, uang mama di dompet. Aku masih suka kata-kata kasar. Bisa nggak ya aku masuk ke surga? Jawabannya bukan perbuatan baik kamu. Jawabannya adalah apakah kamu sudah percaya Yesus sebagai juru selamat kamu? Sebab dikatakan begini, diselamatkan berarti Allah mengampuni semua dosamu. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita sekarang gak layak banget disebut menjadi anak yang baik, to be a good boy, tetapi ingat, Allah itu selalu mau mengasihi dan mau mengampuni kita semua. Ia ingin mengampunimu dan Ia ingin kamu menjadi anaknya. Katakan bersama-sama, aku dapat menjadi anak Allah. Ayo, katakan sama-sama. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Aku dapat menjadi anak Allah. Yes. Kalau kita pikir bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan kita, salah. Perbuatan baik tidak akan pernah bisa membuat kita masuk ke surga. Perbuatan baik itu ibarat seperti kain kotor di hadapan Tuhan dan tidak akan pernah membuat kita menjadi layak. Perbuatan baik hanyalah pikiran-pikiran manusia agar pikirannya manusia mau masuk ke surga dengan perbuatan baik. Padahal Yesus datang ke dunia justru ingin membuat kita menjadi selamat. Jadi jalannya adalah bukan berbuat baik. Jalannya adalah melalui percaya Yesus sebagai juru selamat. Di sini ditulis, menjadi orang baik dan melakukan perbuatan baik saja tidak akan pernah membuat terhapus semua dosa-dosa kita. Jadi bagaimana kita bisa diselamatkan? Kakak kasih kuncinya, kasih bocorannya dulu nih. Dengan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, jalannya cuma satu. Percaya Yesus sebagai juru selamat kita. Dapatkah aku tahu kalau aku telah diselamatkan? Iya, tentu aja. Kalau kamu percaya Yesus sebagai juru selamat kamu, dan Allah ingin kamu tahu bahwa kamu telah diselamatkan. Sesungguhnya kamu telah diselamatkan. Kamu hanya tinggal terima Yesus. Jadi, sudah siap mau terima Yesus? Mari kita ikuti 5 langkah bersama kakak. Langkah pertama, kamu harus menyadari nih bahwa kamu telah berdosa. Yang tadi di awal ya. Roma 3 ayat 23. Yuk, buka bersama-sama. Kamu boleh lihat di layar ini. Kamu juga boleh buka di aplikasi kamu. Kamu juga boleh buka Alkitab. Yang pasti baca sama-sama kakak. Roma 3 ayat 23. Katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Langkah pertama menyadari bahwa kita ini berdosa. Bahwa hidup kita memang gak layak. Kita gak bisa masuk ke surga tanpa Yesus. Berarti jalan satu-satunya adalah kita harus minta pengampunan. Minta pengakuan bahwa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus, aku berdosa. Tuhan Yesus, aku telah melakukan ini, itu.
Contohnya, aku baru saja kemarin berkata-kata kasar. Aku baru saja kemarin berbohong. Aku baru saja kemarin mencuri. Aku baru saja kemarin tidak dengar-dengaran dan tidak menghormati orang tua. Kalau kita menyadari bahwa kita berdosa, langkah pertama ini sudah ada di tangan kamu adik-adik. Centang langkah satunya. Aku telah berdosa. Ya, aku telah berdosa. Gak apa-apa, centang. Akui bahwa kamu telah berdosa. Kakak pun juga sama. Telah berdosa. Centang. Masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah sebuah kabar baik. Bahwa tidak hanya kita berdosa kemudian kita mati masuk ke neraka. Tetapi ketahuilah bahwa Allah mengasihi kita. Jesus love you. Yesus mengasihi kamu semua adik-adik yang mendengarkan video ini. Mari kita baca bersama di Yohanes 3 ayat 16. Ya, kakak zoom di sini. Wah, bisa di zoom nih. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Yesus itu sejati. Kasih Yesus itu sempurna. Kalau adik-adik merasa nggak dikasihi, ketahuilah bahwa Yesus mengasihi kamu. Mungkin orang-orang sekitarmu, teman-temanmu, saudara-saudaramu, bahkan mohon maaf mungkin orang tuamu, kamu merasa mereka tidak mengasihi kamu. Tetapi ketahuilah, Yesus mengasihi kamu. Allah atau Bapa yang di surga mengasihi kamu. Percaya dan imanilah. Centang yuk langkah keduanya. Kita tahu bersama-sama Allah mengasihi. Langkah ketiga, Kristus mati untukku. Jangan cuma percaya Yesus mengasihi, buktinya apa? Buktinya adalah Yesus turun ke dunia, dia lahir. Lalu kemudian dia bertumbuh dewasa. Dia membuat mujizat. Dia melakukan segala perkara yang luar biasa. Lalu kemudian dia mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita semua yang percaya Yesus masuk ke surga. Senang banget ya. Roma 5 ayat 8, yuk baca bersama sekali lagi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini mengatakan Kristus mati untuk siapa? Katakan untuk siapa? Untuk kamu dan untuk kakak. Untuk kita semua. Ia mati untuk semua orang berdosa. Ia mati untuk aku. Dia mati untuk kamu. Tahukah kamu bahwa Kristus mati untuk kamu? Katakan sekarang. Yuk katakan sekarang ya. Kristus mati untukku. Ayo katakan sama-sama. Kristus mati untukku. Katakan sekali lagi. Kristus mati untukku. Centang. Masuk ke langkah keempat. Langkah keempat, jangan cuma didiemin Yesus mati untuk kita. Jangan cuma dianggurin. Oh, Yesus mati untuk kita. Ya udah. Jangan cuma digituin. Tapi yang harus kita lakukan adalah menerima Dia, accept Him, believe in Jesus, trust Jesus. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menerima Yesus. Yohanes 1 ayat 12 berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Katakan yes. Katakan sekali lagi yes. Seneng dong, sukacita dong. Kita kalau terima Yesus, kita masuk ke dalam langkah yang kelima. Langkah yang kelima adalah aku memiliki kehidupan yang kekal. Ada sukacita pastinya. Perasaannya pasti bahagia banget ketika kita bisa menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kenapa hadiahnya itu luar biasa? Memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 12 berkata begini, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Memiliki anak maksudnya kita percaya Yesus. Percaya Yesus sebagai juru selamat, maka kita hidup. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi kalau kita meninggal, kita masuk kemana? Karena kita pasti masuk ke surga. Ayat ini mengatakan jika anak Allah Tuhan Yesus ada di dalam hatimu, hati kakak, maka kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Centang langkah kelima. Nah, luar biasa ya adik-adik. Kita percaya, kalau kita percaya Yesus, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah kelima kita jalankan bersama-sama. Percaya Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat. Hidup kekal akan ada di tangan kita semua. Bagaimana aku bisa tahu bahwa aku telah diselamatkan? Ada 3 hal dan 3 cara.
Yang pertama, aku dapat mengetahui melalui firman-Nya, Alkitab. Kita bisa mengetahui, kita baca Alkitab. Kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya aku telah diselamatkan. Baca Alkitab selalu ya. Rajin-rajin baca Alkitab setelah percaya Yesus. Dan yang kedua, aku dapat mengetahuinya melalui Roh Kudus. Di Roma 8 ayat 16 berkata begini, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yes, kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus sendiri yang mengatakannya. Allah sendiri yang mengatakannya kepadamu, teman-teman, adik-adik. Yang ketiga, aku dapat mengetahuinya karena aku telah berubah. Kalau kita percaya Yesus, otomatis kita punya rasa gelisah, rasa bersalah ketika kita mau melakukan dosa. Ketika kita percaya Yesus, lalu kemudian kita digoda oleh iblis, kita bisa menengkingnya, mengusirnya. Iblis, di dalam nama Yesus, pergi. Bisa begitu, betul. Kita bisa lari seperti Yusuf lari dari cobaan, karena kita percaya Yesus dan kita diberi kekuatan untuk mengalahkan si iblis. Kita pasti merasa guilty dan merasa bersalah ketika kita mau mencuri. Kita merasa guilty ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat kosong, kalimat kasar, kalimat kotor. Pada saat mengucapkannya, kita merasa bersalah. Nggak mau. Ada benteng. Allah membentengi kita. Roh Kudus yang memberikan perlindungan. Tapi sampai kita berbuat kasar, tiba-tiba berbuat dosa lagi, kita pasti diberikan yang namanya rasa bersalah. Sehingga apa? Kita mau datang lagi menerima Yesus, minta ampun kepada Tuhan. Sungguh luar biasa ya kasih Tuhan. Sungguh luar biasa ya bahwa Tuhan Maha Pengampun. Mari kita hari ini ambil komitmen untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kita masuk ke dalam ayat hafalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kakak ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Nah, sekarang kita masuk ke dalam My Journey with Jesus. Kamu boleh adik-adik untuk isi dulu berburu harta, ya, boleh juga untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu, tapi kakak ingin loncat langsung ke My Journey with Jesus. Mari kita merefleksikan diri bagaimana kita menjadi anak Allah. Kalau ditanya, sudahkah kamu menerima Yesus sebagai juru selamatmu? Kalau kakak sudah, ketik ya di sini di aplikasinya, sudah. Tapi kalau belum, tulis belum. Jawab yang jujur ya. Kalau kamu memang belum hari ini, tulis belum. Kalau iya, kalau sudah, berarti kapan? Kalau kakak, sudahnya kurang lebih Agustus 2016. Kakak akan tulis Agustus 2016. Kalau kamu belum, ucapkan doa ini sekarang. Dan masukkan tanggal, ya. Kakak pengen berdoa untuk adik-adik semuanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus Kristus, aku tahu, aku telah berdosa. Dan aku sungguh menyesal atas dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Kaulah anak Allah, dan Kau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Masuklah ke dalam hatiku hari ini, dan aku menerimamu sebagai juru selamatku. Amin. Hari ininya kamu bisa tulis tanggalnya. Hari ini tanggal sekian kamu boleh tulis. Kakak yakin karena ini bakal ditonton sampai terus-menerus, dan video ini akan terus berguna bagi banyak anak-anak. Dan ketika kamu menonton video ini, kamu boleh tulis tanggal hari ini kalau kamu belum percaya Yesus. Dan kemudian klik OK dan selesai. Kakak berharap pada hari ini adalah momen kamu untuk percaya Yesus. Momen untuk mengenal Yesus secara pribadi. Dan kita bersungguh bersuka cita. Hari ini adalah hari yang berbahagia untuk kamu. Kita bersuka cita dan sama-sama kita katakan yes. Sekali lagi, sama-sama katakan yes. Harus bersuka cita. Karena apa? Karena kita telah diselamatkan. Sampai hari ini juga pengajaran kakak. Kakak bersyukur hari ini kakak bisa ketemu kalian semua. God bless you.